Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari IPS dan PPKN. Tema 5, subtema 2. Mari simak pembelajaran berikut ini. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai contohnya, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi yang disebut dengan Pasar Terapung yang ada di Banjarmasin. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Uniknya, sistem barter masih berlaku di pasar tersebut. Contohnya, menukar hasil perkebunan Pasar Terapung dengan ikan atau sayur. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi dapat dikurangi. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan jika sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah tersebut untuk bertani. Para petani biasa mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karena itu, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut dengan subak. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. 2. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Dan yang ketiga, masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Kenampakan alam juga sering disebut dengan istilah bentang alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami, yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam itu membentuk permukaan bumi melalui proses patahan dan lipatan dari tenaga di bumi. Contoh dari kenampakan alam yaitu pegunungan, dan manfaatnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan perekonomian masyarakat pegunungan melalui pariwisata. Kemudian laut, dan manfaatnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan hasil jual beli di pasar ikan. Dan yang terakhir yaitu sungai. Dan manfaat dalam bidang ekonomi adalah membantu petani tombak memelihara ikan. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh dari kenampakan buatan yang pertama adalah sawah. Dan manfaat dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan hasil jual beli di pasar sayur. Yaitu selanjutnya kebun binatang. Dan manfaat dalam bidang ekonomi adalah melindungi hewan-hewan langka. Dan yang terakhir, perkotaan. Dan manfaatnya yaitu menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya adalah PPKN, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia merupakan wilayah jajahan Jepang. Berikut peristiwa penting yang terdapat pada peristiwa proklamasi.
Yang pertama, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. 2. Golongan muda dan golongan tua berseteru tentang waktu memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu anggota golongan muda Wikana dan Yusuf Kunto menculik Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota, yaitu Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini lebih dikenal dengan nama Rengas Dengklok, yang bertujuan agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan dari pihak Jepang. Lanjut lagi, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Maida, dan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, B.M. Dia, dan Mbah Diro merumuskan isi teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Trimurti yang menjadi pembawa bendera. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Manfaat semangat kekeluargaan adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah, yaitu menjenguk tetangga yang sakit atau terkena musibah. Kedua, gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Dan yang terakhir, membantu orang tua atau saudara yang sedang kerepotan. Dan untuk tugas hari ini yaitu kerjakan halaman 70 nomor 3. Halaman 72 sampai 74 bagian teks peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan dikerjakan latihannya. Yang ketiga, halaman 95 tabel nomor 1. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.